Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabarnya? Khususnya siswa kelas 9 dimanapun kalian berada. Semoga kalian tetap sehat selalu dan tentunya tetap semangat untuk belajar. Bersama dengan Ibu Hesti Setiasi, kita belajar matematika materi kelas 9 semester 1 tentang perpangkatan dan bentuk akar. Silakan kalian siapkan alat tulis kalian dan sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Oke, bab 1, perpangkatan dan bentuk akar. Submateri yang akan dibahas yaitu bilangan berpangkat, perkalian pada perpangkatan, dan pembagian pada perpangkatan. Kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat, bulat, dan bentuk akar. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini diharapkan kalian mampu 1. Menuliskan perkalian bilangan dalam perpangkatan. 2. Menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan. 3. Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep bilangan berpangkat. 4. Mengidentifikasi sifat perkalian pada perpangkatan. 5. Menentukan hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama. 6. Mengidentifikasi sifat pemangkatan pada perpangkatan. 7. Menentukan hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama. 8. Mengidentifikasi sifat perpangkatan dari perkalian bilangan. 9. Menentukan hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan. 10. Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep perkalian pada perpangkatan. 11. Mengidentifikasi sifat pembagian pada perpangkatan. 12. Menentukan hasil pembagian dari perpangkatan. Dan yang ke-13, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep pembagian pada perpangkatan. Oke, kita masuk materi yang pertama, yaitu bilangan berpangkat. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk umum dari bilangan berpangkat yaitu A pangkat N, di mana A-nya adalah bilangan pokok atau disebut basis dan N adalah bilangan pangkat. Arti perpangkatan A pangkat N itu sama dengan A dikali A dikali A dikali A sebanyak N faktor A-nya. Contoh, P pangkat 3. Pangkatnya 3 berarti dikalikan sebanyak 3 kali. 2 pangkat 4, pangkatnya 4 berarti 2-nya dikalikan sebanyak 4 kali. Untuk bilangan negatif 3 pangkat 2 hasilnya adalah positif. Negatif 3 pangkat 3 hasilnya adalah negatif. Perlu kalian ingat untuk bilangan negatif, jika pangkatnya bilangan genap maka hasilnya adalah positif. Sedangkan untuk bilangan negatif, jika pangkatnya bilangan ganjil, hasilnya adalah negatif. Oke, contoh yang kelima, 1/2 pangkat 4. Jadi 1/2 dikalikan sebanyak 4 kali. Sedangkan negatif 1/2 pangkat 3 pangkatnya ganjil, maka hasilnya adalah negatif. 4 pangkat 3 sama dengan 4 kali 4 kali 4 dikalikan sebanyak 4 kali. Untuk bilangan negatif, nah kalian ingat pangkatnya genap atau ganjil. Negatif 2 pangkat 2, pangkatnya 2 bilangan genap, maka hasilnya adalah positif ya. Untuk bilangan negatif, jika pangkatnya ganjil maka hasilnya adalah negatif. Ini seperti contoh negatif 2 pangkat 3, hasilnya adalah negatif 8. Sedangkan untuk bilangan negatif jika tidak di dalam kurung, maka yang dikalikannya adalah angkanya atau bilangannya saja. Tanda negatifnya tidak ikut dikalikan atau dipangkatkan. Contoh, negatif 2
pangkat 2. Negatif 2 tidak dalam kurung. Berarti hasilnya adalah negatif 4. Jadi angka 2-nya saja yang dipangkatkan. Kemudian negatif 3 pangkat 2. Yang dipangkatkan angka 3-nya saja. Negatifnya tidak. Jadi hasilnya tetap negatif 9. Meskipun pangkatnya adalah genap. Materi yang kedua yaitu perkalian pada perpangkatan. Sifat yang pertama, perkalian antar bilangan berpangkat basis sama. Perhatikan perkalian berikut ini. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Hasilnya 2 pangkat 5. Karena 2-nya dikalikan sebanyak 5 kali. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Hasilnya adalah 3 pangkat 4. Karena 3-nya dikalikan sebanyak 4 kali. Jadi untuk basis yang sama atau bilangan pokok yang sama, jika dikalikan maka pangkatnya adalah dijumlah. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Contoh soal nomor 1. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4. Hasilnya 2 pangkat 6. 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 5. Hasilnya 5 pangkat 7. Jadi jangan lupa untuk perkalian pada perpangkatan dengan basis yang sama, pangkatnya dijumlah. Oke, sifat yang kedua, perpangkatan bilangan berpangkat. Perhatikan hasil pemangkatan dari perpangkatan berikut. 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3, maka hasilnya 4 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 4 pangkat 6. Silakan kalian perhatikan. Bilangan pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Maka hasilnya 2 pangkat 3 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 6. Pangkatnya 3 dipangkatkan lagi 2, berarti 3 kali 2 hasilnya 2 pangkat 6. Jadi untuk A pangkat M dipangkatkan N, hasilnya A pangkat M dikali N. Contoh soal 2 pangkat 2 dipangkatkan 5, hasilnya 2 pangkat 10. 2 kali 5. 5 pangkat 2 dipangkatkan 4. 2 kali 4 berarti 5 pangkat 8. Contoh yang ketiga, P pangkat 3 dipangkatkan lagi 4. Hasilnya P pangkat 12. Sifat yang ketiga yaitu perpangkatan dari suatu perkalian bilangan. Perhatikan perpangkatan berikut ini. 2 kali 3 pangkat 2. Artinya 2 kali 3-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Hasilnya 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Kemudian 5 kali 3 pangkat 3 sama dengan 5 kali 3-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Maka sama saja dengan 5 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Jadi untuk perkalian A dikali B dalam kurung dipangkatkan M sama saja dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Contoh soal nomor 1. 2 kali 5 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4 dikali 5 pangkat 4. Contoh yang kedua. 3 kali 4 pangkat 6 sama dengan 3 pangkat 6 dikali 4 pangkat 6. Oke, kita masuk materi yang ketiga, pembagian pada perpangkatan. Sifat yang pertama yaitu pembagian pada perpangkatan dengan basis yang sama. Perhatikan pembagian berikut ini. 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 4. Lihat hasilnya. 2 pangkat 3, pangkatnya 7 dengan pangkatnya 4, jadi hasilnya pangkatnya 3, dikurangi ya pangkatnya. Penulisannya yang ke bawah, 3 pangkat 6 per 3 pangkat 2, hasilnya adalah 3 pangkat 4, 6 dikurangi 2, jadi pangkatnya 4. Jadi untuk pembagian pada perpangkatan A pangkat M dibagi A pangkat N sama saja dengan A pangkat M dikurangi N. Contoh soal nomor 1. 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 4. 3 pangkat 7 dikurangi 4, hasilnya 3 pangkat 3 sama dengan 27. Negatif 2 pangkat 5 dibagi negatif 2 pangkat 3, hasilnya negatif 2 pangkat 2 sama dengan 4. Sifat yang kedua yaitu perpangkatan pada pecahan.
2/3 pangkat 4 sama dengan 2/3-nya dikalikan sebanyak 4 kali. 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Jadi untuk ada pecahan perpangkatan yaitu A per B dalam kurung pangkat N sama saja dengan A pangkat N per B pangkat N. Contoh soalnya untuk perpangkatan pada pecahan 3/5 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 4 per 5 pangkat 4. Yang kedua sama masih dengan perpecahan negatif 2/5 pangkat 3 sama dengan negatif 2 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Oke, soal cerita nomor 1. Dalam sebuah penelitian diketahui sebuah amuba berkembang biak dengan membelah diri sebanyak 2 kali tiap 15 menit. Berapa jumlah amuba setelah 2 jam? Di sini amubanya berkembang biak membelah diri sebanyak 2 kali. Berarti bilangan pokoknya adalah 2. Sedangkan pangkatnya N kita cari dari waktu, yaitu 2 jam sama dengan 120 menit. Perkembangbiakannya setiap 15 menit, jadi 120 dibagi 15 sama dengan 8. Maka dapat N-nya sama dengan 8. Maka banyak amubanya 2 pangkat N, N-nya diganti 8. Jadi 2 pangkat 8, hasilnya 256. Contoh yang kedua, ketinggian suatu benda menggunakan rumus H sama dengan 1/2 kali G kali T pangkat 2. H-nya adalah ketinggian, G-nya gravitasi bumi, dan T-nya adalah waktu. Jika sebuah benda jatuh dari puncak sebuah gedung dengan percepatan 9,8 meter per detik persegi dan waktu yang diperlukan sampai ke tanah adalah 10 detik, berapakah tinggi gedung tersebut? Penyelesaiannya, materi ini berkaitan dengan pelajaran fisika. Oke, rumusnya adalah H sama dengan 1/2 kali G kali T pangkat 2. Kita substitusi atau ganti G-nya gravitasi dengan 9,8 dan T-nya dengan 10. Maka didapat hasilnya adalah 1/2 dikali 9,8 dikali 100. Hasilnya adalah 490. Jadi tinggi gedungnya 490 meter. Rangkumannya, yang pertama bentuk umum perpangkatan A pangkat N, sedangkan sifat-sifat perpangkatan yang pertama jika perkalian maka pangkatnya dijumlah, jika pembagian maka pangkatnya dikurangi. Dan yang ketiga, jika perkalian dalam kurung dipangkatkan sama saja dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Yang keempat, jika pecahan A per B dalam kurung N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Yang kelima, A pangkat M jika dipangkatkan lagi dengan N, maka hasilnya adalah A pangkat M dikali N. Nah anak-anakku, itulah tadi uraian materi tentang bilangan berpangkat, perkalian, dan pembagian pada perpangkatan. Sebagai umpan balik atau evaluasi, silakan kalian kerjakan latihan soal di link berikut ini. Catat linknya ya, atau di screenshot. Oke anak-anakku, sampai di sini dulu pembelajaran kali ini. Pertemuan berikutnya kita lanjutkan pembelajarannya masih dengan materi perpangkatan dan bentuk akar dengan submateri pangkat 0, pangkat negatif, bentuk akar, dan notasi ilmiah. Kalian adalah anak hebat dan kalian adalah anak juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.